Jadi terakhir itu tidak tahu, kalau aku baca pertama kali ini memang kisah meninggalnya Rasulullah itu memang bikin tidak tahu apa yang dirasa ibu-ibu setelah dengerin terasa nih kayak ada yang hilang apa cak mana saya itu entahlah tidak tahu kalau ibu-ibu di sini Anas menuturkan ketika sakit Rasulullah semakin parah, beliau sering pingsan. Melihat hal itu, Fatimah berkata sedih, "Ayah, begitu beratkah penderitaanmu?" Rasulullah menimpali, "Putriku, setelah hari ini ayahmu tidak akan menderita lagi." Ketika Rasulullah menghembuskan napas terakhir, Fatimah meraung pilu, "Wahai ayahanda, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahanda, surga Firdaus telah menantimu. Wahai ayahanda, hanya kepada Jibril kami menyampaikan berita duka kepergianmu." Ketika jasad Rasulullah mulai dikubur, Fatimah berkata, "Wahai Anas, apakah kalian merasa senang setelah menimbun jasad Rasulullah dengan tanah?" Jadi di sini nih Fatimah itu putri tercinta Rasulullah. Ketika beliau beliau akan meninggal itu, rasanya itu tidak sanggup melepas ayahnya untuk pergi. Padahal nanti kan Fatimah itu setelah berapa bulan nanti Fatimah itu akan menyusul Rasulullah. Fatimah ngomong nih kepada sahabatnya Anas bin Malik. Dia berkata, "Kalian merasa senang? Apakah kalian merasa senang setelah menimbun jasadnya Rasulullah dengan tanah?" Padahal semua sahabat itu tidak pernah merasa senang ketika Rasulullah terkena besetan pedang atau terkena lemparan kotoran, tidak akan pernah senang. Namun pada saat itu apa yang akan dikatakan? Tidak akan ada yang bisa berkata-kata ya. Dalam riwayat lain, Anas bin Malik berkata, pada hari pertama Rasulullah masuk ke kota Madinah, maka seluruh penjuru kota itu memancarkan cahaya terang benderang. Pada saat itu rakyat Madinah itu sangat-sangat mencintai Rasulullah, padahal mereka cuma dengar dari jauh tentang Rasulullah. Tapi pada saat Rasulullah datang, mereka ingin buru-buru untuk menyambut Rasulullah, agar Rasulullah ini mampir ke rumahnya. Tapi pada hari kepergian Rasulullah, seluruh penjuru kota terasa gelap gulita. Baru saja selesai mengubur jasad Nabi, kami sudah merasa ada yang berubah pada hati kami. Mereka takut bahwa apa yang terjadi pada saat Rasulullah ada itu tidak akan terjadi lagi pada saat Rasulullah pergi. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata, ketika berita kepergian Rasulullah itu tersebar, seluruh kaum muslimin terguncang hebat. Di antara mereka ada yang bingung hingga tak bisa berpikir dengan jernih, ada yang langsung lemas hingga tidak bisa berdiri, ada yang lidahnya keluh hingga tidak dapat bicara, dan ada pula yang sama sekali tidak menerima kematian beliau. Mereka berkata, mungkin ini adalah kepergian sementara Rasulullah. Dan pada saat yang itu juga, setelah Rasulullah meninggal, ada yang munafik yang kembali kepada kemurtatannya, kembali ke agamanya, kembali kepercayaan sebelumnya. Aisyah mengatakan saat Rasulullah wafat, Abu Bakar sedang berada di Sunnah, kawasan Awali. Umar yang lebih dulu mengetahui kematian beliau dan berkata, demi Allah, Rasulullah tidak mati pada masa berikutnya. Umar mengaku. Kata Umar itu tidak percaya. Rasulullah itu tidak mati, katanya kayak gitu. Tidak mati. Lalu kata Umar lagi, nanti Allah akan membangkitkannya lagi dan memotong tangan kaki kalian yang ngomong kalau Rasulullah itu mati. Kan Umar itu terkenal dengan ketegasan dan kekejamannya pada masa jahiliyah. Namun pada masa Islam dia menjadi orang yang paling lembut. Dan dia bilang kayak gitu, yang ngomong Rasulullah mati akan dipotong kakinya. Kayak gitu. Saking dia tidak percaya akan kematian Rasulullah. Dalam kondisi yang jiwa Umar itu tidak lagi galau, kemudian
Abu Bakar datang. Ia langsung membuka kain yang menutup wajah Rasulullah dan mencium Rasulullah. Lalu berkata lirih, biarlah ayahku menjadi tebusanmu. Engkau telah baik selama hidup ataupun setelah mati. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak akan membuatmu merasakan 2 kali kematian. Setelah itu ia keluar dan berkata, wahai orang yang bersumpah, maksudnya Umar yang bersumpah, yang berbaiat, yang bersumpah akan memotong kaki beberapa orang yang mengucapin kalau Rasulullah mati. Maka beliau mencoba untuk menenangkan Umar. Tenanglah. Ketika Abu Bakar mulai bicara, Umar pun duduk. Abu Bakar mengucapkan pujian kepada Allah dan menyanjungnya, lalu berkata, ketahuilah siapa yang selama ini menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Tapi siapa yang selama ini menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membacakan firman surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Muhammad itu di surat Ali Imran juga dibacakan juga oleh Abu Bakar. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apabila jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, maksudnya murtad. Dan siapa yang berbalik murtad tadi ya, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Lalu mendengar penuturan Umar, semuanya menangis terseduh-seduh. Itu ya. Jadi Abu Bakar hanya Abu Bakar yang pada saat itu mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri, kemudian mulai kepikiran bahwa Rasulullah itu memang manusia, dan manusia itu pasti mati. Kata Allah, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Jadi Rasulullah itu manusia biasa, pasti mati. Lalu bagaimana cara mengurus jenazah Nabi? Kalau kita jenazah Nabi itu diurus, dimandikan seperti biasa, dibuka semua. Tapi Rasulullah berbeda. Aisyah berkata, ketika para sahabat ingin memandikan jasad Rasulullah, mereka tampak kebingungan dan berkata, demi Allah, kami tidak tahu apakah harus melepas pakaian Rasulullah seperti ketika memandikan orang yang meninggal pada umumnya, atau memandikan beliau tanpa melepas pakaian. Saat mereka sedang berselisih apakah melepas atau tidak, maka Allah membuat mereka tertidur. Dagu-dagu mereka terkulai ke dada. Jadi tertidur sejenak ya, tertidur sejenak pada saat itu. Kemudian terdengarlah suara dari sudut rumah tanpa diketahui sosoknya. Suara itu berkata, mandikanlah Nabi tanpa melepaskan pakaiannya. Jadi Nabi itu dimandikan tidak melepaskan pakaian seperti kita manusia yang lain ya, yang manusia karena nanti takutnya jadi bahan omongan orang lain. Nah, itulah yang akan menyebabkan fitnah. Setelah sadar, para sahabat pun langsung memandikan Rasulullah dengan pakaian yang lengkap di tubuhnya. Mereka mengucurkan air dari atas pakaian, dipijit tubuh beliau dengan tangan yang terbungkus kain. Jadi pakai kain pula, bukan tangan tanpa alas, ya, cuma dipijit. Aisyah berkata, seandainya aku sudah tenang, sebenarnya aku punya ide. Kata Aisyah ini ya, bahwa cukuplah yang memandikan beliau adalah istri-istri beliau saja. Lalu Rasulullah itu dikafani dengan 3 lapis kain putih yang tidak dijahit. Maksudnya ini, pada saat itu pukulan untuk istri-istri beliau akan kematian Rasulullah itu memang membuat mereka sedih, sehingga mereka itu tidak berpikir jernih. Sudah selang berapa lama baru terpikir bahwa harusnya itu yang memandikan adalah istri-istrinya, kayak gitu. Tapi karena istri-istrinya tidak mampu pada kondisi yang sedih, yang dimandiin adalah para sahabat. Kemudian para sahabat itulah yang pakai alas, kemudian dengan kondisi badan pakai berpakaian. Ya, itulah kisah dari
meninggalnya, wafatnya Rasulullah. Perjalanan Nabi Muhammad selama 23 tahun menjadi seorang Rasulullah, yaitu beliau menghabiskan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Masya Allah, dalam 23 tahun itu ya, selama 23 tahun beliau memberikan dakwah di Mekah dan di Madinah, sehingga sampai sekarang kita merasakan manfaatnya menjadi seorang muslim. Beliau wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah dan tidak meninggalkan harta warisan apapun, walaupun 1 dinar atau 1 dirham, atau budak laki-laki atau budak perempuan. Beliau hanya memiliki seekor keledai untuk tunggangan yang biasa beliau gunakan, kemudian senjata dan sebidang tanah beliau sodakokan untuk kepentingan musafir. Salawat dan salam untuk beliau dan berserta keluarga serta para sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad.